Baik, Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini yang diberikan oleh Bapak Andreas, Pak Gembala, terima kasih. Dan saya juga mengucap syukur sama Tuhan Yesus kalau kita boleh beribadah hari ini, kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan hari ini, bukan suatu hal yang kebetulan, tapi ada pesan Tuhan bagi saya dan saudara di tempat ini. Saudara, hari ini tema saya adalah doa mengubah segala sesuatu. Kenapa doa mengubah segala sesuatu menjadi tema saya? Bukan karena saya mau tema ini, saudara. Awalnya saya tema ini rasanya, oh Tuhan, kok doa lagi, doa lagi. Lah, kan itu yang kamu lakuin tiap hari. Oh iya Tuhan, bagikan itu. Oke, aku langsung mau masukkan itu, saudara. Saudara, doa ini bagi orang percaya adalah nafas hidup bagi tiap-tiap orang percaya. Tapi kenapa sering kali banyak orang percaya katanya tiap hari sudah berdoa, tapi kok nggak didengar kayaknya sama Tuhan. Tapi kok kayaknya rasanya doanya nggak dijawab. Sampai tercipta lagu, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Tuhan hampiri, jangan jalan terus. Aku tuh setiap kali kalau lagi doa mentok, aku nyanyiin lagu ini. Kenapa ya kok rasanya Tuhan jalan terus? Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Mari kita buka sama-sama di dalam Yeremia pasalnya ke-29, ayatnya ke-12. Saya akan bacakan untuk saudara. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Firman Tuhan pada hari ini sangat jelas sekali, saudara, bahwa Tuhan mendengarkan tiap doamu. Seberapapun sering doa yang kita panjatkan, seberapapun rasanya tuh sampai manusia aja mungkin bosen dengerin keluhannya itu lagi. Tapi pertanyaannya kenapa sih kok nggak dijawab-jawab? Padahal pasti jawaban doa itu cuma 3, saudara. Yes, no, and wait. Iya, tidak, atau tunggu. Tapi seringkali dalam penantian itu tuh membosankan banget. Saya ngalamin itu, saudara. Seringkali saya juga sampai rasanya, aduh bosen nih buat berdoa, kenapa ya kok kayaknya nggak ada power, nggak ada kuasa dari doa saya. Sampai saya dulu, seringkali saya ini orang yang ngehubungin hamba-hamba Tuhan. Dengan itu orang cari-cari, jangan dicontoh ya saudara. Jadi saya selalu minta bantuan doa sana sini. Saya rasa saya ini power. Saya kayaknya kurang mau dengar doa saya. Itu jumpaan dengan Tuhan. Di mana saya merasa bahwa Tuhan tuh mendengar banget apa yang saya doakan. Apa yang menjadi pergumulan saya, Tuhan satu persatu jawab. Nah, hari ini saya mau bagiin sama saudara. Apa kunci doa yang memiliki kuasa? Apa aja sih kira-kira yang harus kita lakuin supaya doa kita cepat dijawab Tuhan, di-approve sama Tuhan. Supaya doa kita itu nggak kayak doa yang cuma nyetak doang gitu. Selama ini kalau doa saya nyetak gitu, setelah doa saya dijawab, saya baru sadar, oh ini loh poin-poinnya untuk saya lakuin supaya doa saya dijawab. Selama ini yang doa-doa yang udah dijawab, kira-kira ini loh yang saya lakuin gitu loh. Dan hari ini saya mau bagiin sama saudara, biar kita semua sama-sama belajar supaya doa kita menjadi doa yang penuh kuasa. Ada amin, saudara? Amin. Amin. Saya aminkan sendiri. Oh, gak ada yang amin. Oke, saudara. Yang pertama, doa siapakah yang dijawab? Doa orang benar, saudara. Kita baca di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Sebentar, saudara. Saya akan cari ayatnya. Yakobus 5 ayat yang ke-16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila didoakan,
dengan yakin besar kuasa-Nya. Udah mulai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa orang benar adalah doa yang akan dijawab Tuhan. Orang benar itu siapa sih, saudara? Orang benar bukanlah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Bukan orang yang setiap harinya tuh cuma di kamar berdoa terus, gak ngapa-ngapain. Hidupnya tuh kudus banget, lebih-lebih dari nabi. Oh no, saudara, bukan itu yang dimaksud dengan orang benar. Orang benar adalah kita, orang-orang yang berdosa, tapi orang yang dibenarkan oleh Kristus dari penebusan darah Yesus. Tapi juga kita yang mau untuk bertobat, saudara, setiap hari. Orang yang benar adalah orang yang selalu berharap pada Tuhan. Orang benar, orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini, saudara, saya sering dapat keluhan dari teman-teman saya. Nia katanya, aku mau pindah agama. Mau ke agama seberang. Dan dia bilang, kenapa mau pindah agama? Karena doaku tuh kayaknya nggak dijawab Tuhan juga. Padahal aku udah minta tanda dari Tuhan. Kalau misalnya Tuhan memang mau aku tetap di Kristen, Tuhan kasih saya tanda. Tapi kok berminggu-minggu doa, udah puasa, nggak dijawab Tuhan. Kayaknya tuh aku tuh udah nyari-nyari Tuhan, tapi Tuhan nggak mau dengerin aku. Saya bingung untuk jawab dia awal, saudara. Terus saya bilang gini, puasa sudah. Doa sudah. Sungguh-sungguh udah. Tiap hari. Kenapa ya nggak dijawab? Aku berpikir, kamu masih merokok gak? Masih. Oh, terus tiap hari masih suka bohong nggak? Masih. Oh, mungkin itu karena itu jawabannya kenapa doa kamu nggak dijawab. Bukan orang yang bersekutu Tuhan setiap hari, saudara, yang Tuhan akan mengenalnya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Seringkali banyak di antara kita, saudara, yang masih hidupnya bilangnya orang Kristen, bilangnya orang percaya, tapi hari-hari masih merokok, masih berbohong, masih ngelakuin yang kayaknya tuh hal-hal kecil, tapi dosa itu bukan tentang hal kecil dan besar. Dosa itu nggak ada besar kecil, saudara. Mau dosa kecil, dosa besar, sama-sama masuk neraka, sama nggak lulus, saudara. Banyak orang yang pulang ke gereja, saudara, aku nyaksiin sendiri. Kita lagi pulang ke gereja, dia masih pakai jas pelayanan, abis singer, merokok, saudara, ngemplus terus, ngerokok terus. Saudara, bukankah tubuh ini adalah bait Allah? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Terus kalau kita asepin tubuh kita terus, udah tahu rokok itu nggak sehat, kita masih lakuin tiap hari. Biarpun kita pelayanan mau 3 kali sehari, kita mau singa, kita mau WL, kita mau pembicara, seberapa hebat pun kita, nggak ada artinya, saudara. Maaf kata ya di sini. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang terlihat benar, saudara. Tetapi hari-hari ini hidupnya masih ngaco. Mungkin memang tidak terlibat dosa perzinahan, tidak terlibat dosa pemfitnahan yang besar-besar, perzinahan, fitnah, mencuri, nggak terlibat mungkin. Tapi kadang kita lupa, dosa-dosa kecil itulah yang bisa memisahkan hubungan kita dengan Allah kalau itu kita nggak selesaikan. Saat kita berdoa pada Tuhan, kita sudah kusyuk, saudara, kita sudah sungguh-sungguh, kita udah rasanya itu udah all out semuanya, udah nangis segala macam. Tapi kalau kita nggak bertobat, saudara, selalu ada selubung yang menghalangi doa kita untuk didengar Tuhan. Ada selubung, ada sebuah dosa yang menyelubungi doa-doa itu untuk dijawab. Menyelubungi berkat-berkat Tuhan yang harusnya Tuhan berikan untuk kita, saudara. Saya dulu, saudara, saya selalu merasa dosa itu harus sesuatu hal yang besar. Contohnya kayak mencuri, kayak berzina, dan dosa tuh kayak ngebully orang, sesuatu yang merugikan orang. Makanya saya dulu waktu saya sekolah, saya SMA, saya udah bercita-cita untuk jadi pendeta, tapi saya masih sering untuk nyontek, saudara. Saya masih sering bikin contekan. Saya rasa, oh itu nggak merugikan siapa-siapa kok. Itu cuma hal kecil. Nggak apa-apa lah sekali-sekali. Gitu. Tapi setelah saya bertumbuh di dalam Tuhan, saya sadar bukan suatu hal yang besar
yang bisa membuat orang jatuh, yang bisa membuat orang kepleset. Tapi kadang kerikil yang kecil itu, saudara, yang bisa bikin orang jatuh, terpleset sampai terpuruk, hancur, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita belajar hari-hari ini hidup benar, hidup dalam pertobatan. Ini adalah masa-masanya umat Tuhan untuk berlari kepada Tuhan dalam kebenaran, menyembah Tuhan, berdoa dengan kebenaran, hidup yang benar-benar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Saudara, kita belajar dari Yabes, saudara. Saudara di sini tahu kisahnya Yabes? Dalam 1 Tawari 4 ayatnya yang ke-10. Yabes, saudara. Dalam doanya Yabes menyebutkan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, dalam doa Yabes, firman Tuhan katakan dengan jelas, Yabes berdoa dan doanya dikabulkan Tuhan. Tapi saudara tahu apa arti nama Yabes? Ibunya memberikan nama Yabes karena pada saat dia melahirkan Yabes, saudara, dia merasa sangat kesakitan. Arti nama Yabes adalah kesakitan, saudara. Pada saat itu adalah masa yang sulit ketika pembuangan di Babel. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel menjadi budak, saudara. Dan Yabes dilahirkan pada zaman itu. Dan ibunya selalu, saya mengartikan sendiri ya, saudara. Kalau saya sebagai ibunya, saya akan berpikir, oh anak ini pasti hidupnya juga dalam kesusahan. Ini zaman yang sulit, ini zaman yang susah. Tapi kenapa? Doa Yabes Tuhan jawab. Kenapa doa Yabes bisa membalikan keadaan Yabes? Dari orang yang dari kecilnya aja, ibunya aja nggak yakin kalau hidup dia akan bahagia. Tapi Yabes menjadi orang yang penuh diberkati oleh Tuhan. Orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Yabes orang yang benar di mata Tuhan. Doanya bisa membalikan keadaan. Dan kenapa juga doa Yabes didengar oleh Tuhan? Karena Yabes berdoa dengan iman dan pengharapan percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua, saudara, berdoa dengan iman dan percaya. Seringkali, saudara, kita berdoa, tetapi kita sendiri nggak yakin doa itu bakal jawab Tuhan. Seringkali kita berdoa, tapi kita nggak yakin itu akan kejadian. Kayaknya tuh rasanya mustahil. Iman itu tidak membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, tetapi iman membuat segala sesuatunya menjadi mungkin, saudara. Seringkali saya dulu juga kadang berdoa ya, saudara, tapi bisa nggak ya gitu Tuhan? Saya pengennya gini-gini, tapi bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan, tapi mungkin nggak ya? Saya kan masih muda, saya kan masih begini begitu. Saya selalu dalam doa saya, tapi saya juga muncul keraguan, saudara. Saya selalu berdoa, tapi saya nggak pakai iman, pakai logika saya. Saya hanya mendoakan sesuatu yang mungkin di dalam pikiran saya. Saya hanya mendoakan sesuatu yang sepertinya bisa terjadi, karena saya mampu untuk itu. Berapa banyak di antara saudara yang masih bertanya-tanya dalam pikiran, mungkin nggak ya Tuhan sanggup melakukan ini buat saya? Mungkin nggak ya saya bisa jadi orang yang sukses? Mungkin nggak ya keluarga saya yang udah berantakan bisa kembali lagi menjadi keluarga yang bahagia? Saudara, Tuhan adalah Allah yang hidup. Allah Israel yang kita sembah adalah Allah yang memiliki segalanya. Allah yang memiliki surga bumi seisinya. Tidak mungkin dia tidak sanggup membalikan keadaanmu. Berapa banyak hari-hari ini yang masih meragukan Tuhan. Bertobat, saudara. Saya mengalaminya beberapa waktu lalu.
saya mau kesaksian sedikit di sini, saudara. Saya naksir banget sama rumah di tikungan kompleks saya. Rumah itu ada pekarangannya, luas, saudara, dan saya suka berkebun. Di hati tuh ingin sekali, tetapi udah tanya-tanya agent, memang harganya dijual miring, tapi pemiliknya ini ada sakit bipolar dan harus minum obat, kalau enggak kambuh. Dan sudah puluhan orang yang mau beli rumah itu nggak berhasil kejual terus, karena pada saat dia perjanjian jual beli, dia marah-marah dan nggak mau bayar pajak dan lain sebagainya, sampai akhirnya terus menerus batal. Tapi saya rasanya naksir banget sama rumah itu. Mama saya bilang, Nia kalau mau mami bayarin yang situ, rumah kamu nanti dijual. Ya udah gitu kan. Saya turun dari mobil, saudara, waktu itu. Saya turun, saya ambil minyak urapan, saya selalu ada di mobil saya. Saya doa di mobil, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Tuhan tahu saya sangat naksir banget sama rumah ini. Saya demen sekali, tapi hal yang sepertinya nggak mungkin. Saya kelilingin rumah itu, saudara, dengan minyak urapan itu. Saya kelilingin dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Rumah ini, kalau Tuhan kehendaki, rumah ini rumah saya. Saya kelilingin, saudara, semua kebunnya saya kelilingin terus. Dan saya kelilingin, saya doain. Gak ada orang ini, kalaupun ada yang lihat juga biarin lah. Nah, habis itu, mama saya hubungin agensi, DP, saudara, DP, udah DP, selesai, mama saya, papa saya ketemuan sama orang itu, saudara. Bener, saudara, bipolarnya kambuh. Janjian jam 4 sore, ketemuannya sampai jam 7 malam, orang itu belum datang, jam 8 baru datang, saudara. Abis udah datang, mukanya udah merah semua, mungkin obatnya sudah habis ya, saudara. Dia makannya mungkin siang, katanya dia nyasar. Udah kayak gitu, kita mau tanda tangan jual beli, dia ngambek. Nggak mau, atau saya nggak jadi jual sama kamu. Saya nggak jadi jual. Kalau mau katanya pajak saya juga kamu yang tanggung. Wih, mau ribut, saudara, katanya kejadian di situ. Saya nggak ada di sana. Udah, mama saya pulang, batal dong, saudara. Uang DP dibalikin. Agent udah tahu ini orang, maaf kata ya, orang yang ada gangguan kejiwaan lah ya. Kita jadi ngerti. 3 bulan berlalu, saudara, rumah itu banyak banget yang lihat. Tapi hati saya tuh masih nggak rela. Saya masih, aduh Tuhan, saya naksir banget. Rumahnya tuh bagus gitu loh. Rumahnya tuh masih baru, harganya miring, ada kebunnya. Nggak nemu lagi gitu yang sekitar sini. Tuhan gimana ya, saya bilang. Saya kok masih mau terus gitu loh. Habis itu, saya beraniin diri, mami DP sekali lagi, aku bilang, sama agent. DP-in lagi, saya yang datang. Sama oma, mami nggak usah ikut, aku bilang. Saudara tahu, kita DP udah selesai, tapi selama proses yang DP itu jadi 2 minggu berjalan, orang itu mau ditemuin. Saya dalam 2 minggu sebelumnya itu, setelah saya DP, saya doa terus, dan saya doa subuh, saya doa tiap saat, saya doain rumah itu, saya nangis ke Tuhan, Tuhan tolong saya, ini udah di depan mata, udah. Abis saya DP, sorenya itu ada orang yang mau DP, saudara. Orang itu bawa mobil mewah, langsung mau DP-in harga yang lebih tinggi dari saya, saudara. Tapi saya udah duluan DP, gitu loh, saat itu. Dan habis itu, tibalah hari saya harus ketemu dia. Saya tahu dia udah orang yang gangguan jiwa, saudara. Anehnya, saudara, pas saya datang, orang itu sangat baik, saudara, sama saya. Saya aja nggak nyangka kalau dia ada bipolar. Selamat siang, dia bilang, Mbak, saya ownernya. Dia bilang, oh iya Pak, saya bilang saya mau beli unitnya bla 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 dan sebagainya. Dia sangat normal, saudara. Bahkan sampai pada saat kita transaksi di bank, dia bilang, saudara, Mbak, saya juga punya properti banyak loh, saya usahanya ini. Mbak, kalau mau properti saya diskon dan lain sebagainya. Saudara,
dan semua akan benar-benar normal, lebih orang normal menurut saya. Sangat baik berpikir kan sungguh baik untuk Tuhan yang luar biasa. Saya memang sebelumnya saya doa Tuhan bikin saya temukan ada roh Tuhan koneksi. Halo, shalom, kedengeran? Ya, shalom, dengeran, shalom. Oke. Tadi Ya. putus. Lanjut ya saudara. Ya, saya selalu doakan saudara, Tuhan segala penyakit jiwa, segala penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan, saya yakin itu ada dikuasai oleh kuasa roh jahat. Hari ini Tuhan saya mau melangkah. Tuhan ikat, patahkan segala kuasa roh jahat yang mengikatnya, biar roh Allah saja yang bekerja dalam dirinya. Dan hari itu saudara, beberapa bulan yang lalu, 2 bulan kurang lebih, saya transaksi semuanya beres saudara, tanpa masalah. Dan orang-orang agent semua bingung, kok bisa ya katanya. Padahal orang itu tuh gangguan jiwanya parah banget. Sampai udah puluhan orang nggak berhasil benar-benar jodoh, Luci katanya bisa sampai semuanya beres dengan lancar. Gitu. Saya bilang ke semua agent saya waktu itu, kasih tahu sama agent-agent yang lain, saya punya Tuhan yang dahsyat. Dan hari ini bukan saya yang ketemu dia, tetapi Tuhan saya yang bekerja atasnya, makanya saya bisa berhasil. Kasih tahu, saya bilang. Dan hari itu saya merasa sangat, Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Banyak hal yang saya alami belakangan ini, saudara, di mana Tuhan terus menolong saya. Dan hari ini saya mau mengajak saudara semua, ayo, siapapun yang hari ini sedang berdoa, yang punya pergumulan, yang sakit, yang bisnisnya lagi nggak baik, yang ekonomi yang nggak baik, yang keluarganya lagi nggak baik, terus berdoa dengan iman, percaya Tuhanmu jauh lebih besar dari setiap masalahmu. Amin, saudara. Katakan sama saya, pegang jidat saudara. Seperti ini. Ayo semua kita pegang jidat. Tuhanku lebih besar dari setiap masalahku. Amin, saudara. Amin. Setiap kali saya punya masalah, saya selalu pegang jidat. Nia, sadar, Nia, sadar. Tuhanmu lebih besar daripada setiap masalahmu. Saudara, saya kadang selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini seperti Daud, ya. Saya kecil, saya rasanya tuh depan orang saya nggak ada wibawa gitu loh. Saya rasa diri saya kadang seperti itu ya saudara. Saya nemuin orang tuh ya, saya bilang sama Tuhan, saya rasanya kan, apalagi kalau saya ketemu kayak yang penjual rumah ini juga cowok tinggi besar saudara gitu kan, saya rasa tuh Daud berhadapan dengan Goliat. Kalau dia kambuh saya pasti kalah, saya bilang gitu kan. Tapi saya percaya di belakang saya ada Tuhan Allah yang besar. Makanya saya kemana-mana, saudara, saya kalau ngomong sama orang apa semua, saya sangat pede. Kenapa kalau saya ngomong sama orang saya pede? Modal saya cuma satu, saudara, karena saya percaya Tuhan Allah saya, Bapak Yahweh Yesus HaMashiach Elohim, ada di belakang saya, di depan saya, di samping kiri kanan saya, selalu menjaga saya. Bukan wibawa saya, tetapi ada Tuhan yang selalu beserta dengan saya. Saudara, waktu itu saya juga ada satu kesaksian lagi, saudara. Adik saya diskors, saudara, sepupu saya. Hari ini saya mohon maaf ya, saudara, saya sharing lebih banyak. Adik saya diskors selama 1 minggu karena satu dan lain hal sampai mau dikeluarkan dari sekolah. Adik sepupu saya. Dan dia sudah SMA 3, sebentar lagi lulus. Kami tuh bingung. Mau kuliah kok mau dikeluarin dari sekolah gitu, saudara. Papanya telepon saudara ke kepala sekolah. Kepala sekolah marah-marah, akhirnya tetap nggak bisa, masih tetap diskors. Papa saya, jadi omnya dia bantu telepon ke guru. Papa saya itu biasanya pintar bicara gitu, saudara, karena kan maklum lah, orang bisnis. Jadi kayak tukang obat, saudara.
Jadi jago ngomong, biasanya deal aja gitu. Kali ini gurunya lebih galak, saudara. Pokoknya tidak bisa sekolah. Nggak mau ada penyelesaian. Oke. Akhirnya saya ngeberanin diri. Kenneth, saya bilang, Cece yang datang ke sekolah. Saya bilang gitu. Ya udah, coba aja, Ce. Tapi gurunya ngotot, kata dia. Tahu lah ya, gurunya galak banget. Saya ke sekolah hari pertama, saya nggak ketemu sama kepala sekolahnya, saya ketemu wali kelasnya. Wali kelas mau bantu saya. Dia ngomong ke gurunya, keluhan yang saya sampaikan dan lain sebagainya. Besokannya wali kelas telepon saya, saudara. Nggak bisa, Mbak. Kepala sekolah tetap ngotot banget, dan sepertinya dia ngamuk. Bahkan kalau Mbak mau pindahin sekolah pun, kata Kenneth ini, kepala sekolah malah nantangin, silahkan pindahin. Saya nyari homeschooling, saudara. Saya nyari mana, nggak dapet. Saya berdoa terus, saudara. Guru ini udah ngamuk sama saya juga, udah ngebenci saya, tapi adik saya terus, sepupu saya ini, Cek gimana mau sekolah, tinggal bentar lagi, dia bilang. Terus saya bilang, tenang dulu ya, kita berdoa sama-sama. Cece juga berdoa, Cece juga nggak tahu bisa ngadepin guru kamu atau enggak. Yang pasti Cece doain terus. Saya doa, saudara, jam 3 subuh setiap hari. Saya nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan, jujur saya takut. Dia bilang, saya harus temuin kepala sekolah apa sendirian, paling sama oma saya. Saya bilang, saya takut kalau sampai saya salah bicara. Saya bilang malah adik saya dikeluarin, malah nggak jadi sekolah nih, makin kacau. Aku bilang, papanya semua udah angkat tangan, mamanya semua udah angkat tangan, ya udah deh dikeluarin cari homeschooling. Saya bilang, tapi Tuhan, tolong Tuhan dengar doa saya bilang, biar Tuhan kuasai guru kepala sekolah ini, biar roh Allah ada dalam dirinya. Besok yang saya temui, doa yang sama sedangkan yang saya temui, bukan dia lagi, tetapi ada Roh Kudus yang menguasainya. Segala kuasa roh jahat yang menguasai beliau, Tuhan ikat, patahkan pada saat saya datang. Ada kuasa roh Tuhan yang menyertai saya. Saya tadinya orang yang sangat keras, orang yang guru sampai telepon dia aku pokoknya mau apa ada hari itu darah itu mata saya aja nggak kan nih, natap mata oma saya mana gini, saya bikin pernyataan, udah saya ikutin kamu maunya besok adik kamu sekolah. Saudara, hari-hari ini saudara, kalau saudara lagi mentok bingung mau gimana, ikuti saudara, iman Tuhan saudara dahsyat. Saya berkali-kali membuktikan bahwa Tuhan yang saya sembah itu luar biasa, dan berkali-kali saya tidak pernah dikecewakan Tuhan. Adik saya sekolah sekarang dengan lancar, nggak ada hambatan lagi, bisa ada di sekolahan. Saya bilang sama adik sepupu saya, Kenneth, tanemin dari sekarang. Kamu 17 tahun, tapi tanemin dari sekarang apa yang Cece katakan. Tuhan itu luar biasa. Jangan lupa kamu bisa sekolah hari ini berkat Tuhan Yesus. Jangan lupa untuk terus berdoa. Lihat apa yang guru kamu bisa diputar balik sama Tuhan sampai sedemikian. Saudara, bukan hal yang mudah untuk kita melangkah di saat kita nggak punya kekuatan. Tetapi percayalah, kalau kita punya iman, disitulah timbul kekuatan kita. Seperti ketika Daud mengalahkan Goliat, seperti itulah kita akan mengalahkan setiap masalah kita, setiap musuh kita, saudara. Ada amin, saudara? Amin. Saya aminin sendiri deh. Saudara, yang ketiga, saudara, bagaimana supaya doa kita bisa dijawab Tuhan? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa Bapa kami endingnya apa, saudara? Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ada yang tahu, saudara? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Dan biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Saudara, seringkali dalam hidup kita ini, kita maksain apa yang jadi kehendak kita.
kita doa, tapi bukan apa yang maunya Tuhan. Seringkali kita maksa, Tuhan, saya mau punya Lamborghini, punya Ferrari, mobil yang harganya 20M, 15M, saudara. Memang sih, saya bilang doa boleh dengan iman, tapi juga jangan memaksakan apa yang bukan kehendak Tuhan. Tuhan tahu porsi kita, saudara. Tuhan akan memberikan apa yang sesuai dengan porsi kita masing-masing. Saat ini kalau kita sedang berdoa, perbesarlah kapasitas diri kita, agar porsi kita juga semakin besar dan Tuhan dapat mempercayakan hal yang lebih besar pada kita. Seringkali, saudara, kayak dulu saya selalu, Tuhan, saya maunya langsung lulus kuliah nih Tuhan ya. Saya pengennya tuh langsung jadi hamba Tuhan tuh yang luar biasa, penuh pengurapan. Kalau saya doa tuh saya pengen itu langsung orang sembuh, orang pada jatuh semua, saudara. Saya tuh langsung pengennya tuh banget. Tapi Tuhan jawab saya. Roh Kudus jawab, Nia, kalau kamu nggak mulai dari nol, kamu nggak belajar setia dari sesuatu hal yang kecil, kamu nggak belajar dari step by step-nya, kamu akan larut dalam kesombongan. Dan kamu akan terhilang malah. Dari situ saya sadar, saya langsung, Tuhan maafin saya. Ternyata doa saya bukan sesuai kehendak Tuhan, tapi doa saya didasari oleh keinginan saya, hawa nafsu saya, keserakahan saya. Hari-hari ini, bagi saudara yang sedang berdoa, saudara yang lagi pengen sesuatu hal, coba kita renungkan baik-baik, itu sesuai nggak sama kehendak Tuhan? Sesuai nggak sama apa yang Tuhan mau? Tuhan pasti memberikan kok, kalau itu yang terbaik buat kita. Ada satu kasus, saudara. Saya suka pakai supir tembak ya, jadi kayak supir cadangan gitu, saudara. Dan supir ini teman satu gereja saya juga, saudara. Dan dia belum punya istri, saudara. Nah, dia bilang, Nia, kenapa? Koko lagi doain banget supaya cewek ini jadi jodohnya Koko. Oh iya, saya bantu doa ya kok ya. Iya, cakep kan ya, cakep. Udah dong. Koko bawa dia ke gereja mulu Nia, katanya supaya jadi jodohnya Koko. Oh iya. Cuma katanya sekarang dia memang sih Nia lagi ada masalah sama suaminya. Hah? Saya bilang lagi ada masalah sama suaminya, maksudnya? Iya nih, jadi dia istri orang sih sebenarnya katanya. Cuma Koko lagi berdoa terus nih sama Tuhan katanya. Daripada dia nggak bahagia sama suaminya, mendingan sama Koko kan. Saya kaget, saudara. Kok jangan ngadi-ngadi. Bini orang lu doain. Bagus lu nggak jadi batu di gereja. Aku bilang gitu kan. Saudara, kadang orang Kristen doa tuh aneh-aneh, saudara. Tiap hari padahal dia ke gereja loh. Bisa bawa istri orang ngedoain supaya jadi jodohnya. Coba, saudara. Nggak jadi batu di tempat itu bagus. Aku kaget, saudara, pas di mobil. Kok lu nggak salah, aku bilang. Aku kan kalau syok ya saudara, saya langsung ngeluarin kata-kata tuh yang nggak dari otak gitu, langsung spontan gitu. Nggak jadi batu tuh udah bagus, aku bilang. Di mana dayanya istri orang kau ini. Saudara, seringkali hidup kita itu makanya betapa pentingnya hidup kita diisi sama firman Tuhan. Makanya supaya nggak melenceng, saudara. Banyak orang yang rasanya tuh malas dengerin khotbah gitu kan, dengerin pendeta ngomong, pembicara ngomong, apalagi kayak saya gini kan, udah kecil gini aja skip aja lah gitu kan. Ya, tapi kadang dengan kita dengar-dengaran, saudara, kita nggak melenceng. Saya bingung kenapa Koko ini setiap hari ke gereja doanya bisa melenceng ke sana, saudara. Aku sampai kaget, saudara. Kalau kita mau jodoh kita yang terbaik, kita mau hidup kita lebih baik, berkat yang baik, mintalah berkat yang dari Tuhan. Jangan berdoa supaya perusahaan lawan saya tuh bangkrut ya, jadi kan saya sukses nih, jadi kan saya kan laku nih. Wah, itu doanya penjahat, saudara. Tuhan nggak akan mau ngelakuin itu. Jangan suka Tuhan jadi penjahat begitu, saudara. Kadang seringkali kita nggak sadar cuma
Dan itu yang salah satu faktor juga yang bisa bikin doa kita kenapa nggak dijawab Tuhan. Ya iyalah doa kau nggak benar, ya kan? Masa ya Tuhan mau begitu. Jadi hari ini saudara, marilah kita sama-sama belajar untuk berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang terakhir saudara, waktu terus berjalan. Yang keempat, doa dengan ketekunan. Kita buka dalam ayatnya di Roma 12 ayatnya yang ke-12, saudara. Roma 12 ayat 12. Sebentar, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Saudara, seringkali ketika kita berharap, sukacita kita itu padam. Seringkali kalau kita menunggu jawaban doa, kita tuh udah lemah, letih, lesu, dan berbeban banyak sekali. Bukan berat lagi, saudara. Kadang tuh rasanya tuh sulit. Halo? Ya, suaranya ada, ya. Oh iya, tapi ini skip ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi saudara, seringkali kita itu kehilangan sukacita. Ketika kita hilang sukacita, di saat itulah kekuatan kita juga hilang, saudara. Di saat kita harus bertekun dalam doa, kita juga butuh adanya sukacita, adanya kesabaran, saudara. Banyak orang yang berdoa cuma sekali, 2 kali, maunya Tuhan langsung jawab, maunya langsung instan kayak Indomie, saudara, kayak pop mie. Hari ini doa, besok langsung dikabulin. Hari ini doa, siangnya langsung Tuhan jawab. Semua kita juga mau seperti itu. Tapi waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Sekalipun begitu, waktu Tuhanlah yang terbaik. Karena Tuhanlah yang tahu masa depan kita, apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, saudara, saat kita berdoa, kalau kita udah tahu doa kita itu sesuai kehendak Tuhan, kita udah tahu kita juga hidup di dalam kebenaran, kita udah tahu kita udah berdoa dengan iman, bertekunlah saudara, pray until something happen, berdoa sampai sesuatu terjadi, berdoa sampai janji Tuhan digenapi. Saudara, Yusuf menerima janji Tuhan, masuk penjara dulu berapa tahun, ada yang tahu? Berapa tahun, saudara? 13 tahun? 13 tahun, saudara Yusuf. Baru bisa terima janji Tuhan. Daud habis diurapin menjadi raja. Berapa tahun, saudara? Gak langsung, kan? Jadi gembala domba tetap. Tetapi janji Tuhan itu iya dan amin, saudara. Ketika kita sedang berdoa saat ini, apapun pergumulan kita, terus percaya bahwa Tuhan pasti menjawab, tapi jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan untuk terus doakan itu sampai sesuatu itu terjadi. Kadang, saudara, Tuhan menguji kita, menguji kesabaran kita, agar kita terus berharap pada Tuhan, dan di saat doa kita dijawab, kita tahu bahwa Tuhan kita yang luar biasa, bukan dengan kekuatan kita. Amin, saudara. Hari ini, saudara, kita sudah mempelajari 4 hal bagaimana agar doa kita dijawab Tuhan, saudara. Dan sekian sharing saya hari ini. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian juga, saudara. 5 menit. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya sedang bergumul mendoakan teman saya yang mau pindah agama. Saya bilang sama dia, kamu doa, saya juga doa. Saya bilang, saya akan doa sampai saya dapat jawaban doa. Kamu juga doa, karena saya yakin saya punya Tuhan Allah yang benar. Dan saya mau kamu tetap di jalan yang benar. Itu doa saya. Saya nggak maksain kamu untuk tetap di Kristen, tapi saya akan terus berjuang. Karena setiap nyawa berharga di hadapan Tuhan. Dan saya nggak mau kamu terhilang. Singkat cerita, saudara, saya terus tekun doain dia terus. Saya baru kali itu ngerasain serangan iblis, saudara.
Jadi saya tidur, saya bangun pagi-pagi. Pada saat saya mau bangun, saya ngerasa ditindih banyak bantal. Saya ngelihat banyak bantal nindih saya. Di situ ada tangan yang melambai begini ke saya, saudara. Dan saya sesak napas, gelagapan. Tapi saya merasa saya udah bangun, saudara. Saya udah bangun, tapi saya nggak bisa bangun. Saya terus mau ngomong Tuhan Yesus, nggak bisa. Karena saya dicekek, gitu, saudara. Dan ini ditindih. Saya nggak bisa bangun, gitu. Saya sesak napas. Saya, Tuhan Yesus, tolong. Nggak mau lepas, saudara. Saya teringat, saudara. Saya teringat nama Yesus yang sesungguhnya. Saya katakan, Yesua, Amasiah, Elohim, tolong saya. Yesua, Amasiah, Elohim. Lepas, saudara, langsung. Ketika itu lepas, saya bangun, saudara. Saya bangun, betul-betul bangun. Saya bilang, saya turun ke bawah, saya ke lantai 1, saya bilang ke oma saya, Oma, saya bilang, Nia, tadi kayaknya aku ngerasa dicekek sama aku disekap. Aku bilang, kalau aku cuma perasaan, aku bilang, di ranjangku nggak ada bukti apapun. Tapi coba ke atas ya, kita lihat sepertinya tadi kayak disiram pasir, kayak ada pasir yang siram. Aku bilang, tapi karena waktu aku bangun aku gugup, aku nggak sempat ngecek, aku buru-buru turun, aku lari. Aku bilang, aku sama oma aku balik lagi ke kamar, aku buka ranjangku nggak ada pasir, semua nggak ada pasir. Akhirnya aku buka bantalku, aku buka semua pasir, saudara, penuh dengan pasir. Padahal rumah saya ini tertutup jauh dari pantai, saya nggak tahu itu pasir dari mana. Aku bilang sama berarti ini aku nggak macam-macam. Aku bilang ini aku benar ya, ini bukannya aku mimpi doang. Aku bilang beneran aku bangun. Habis itu aku telepon temanku yang mau pindah agama itu, saudara. Apa yang kamu lakuin? Aku bilang, kamu ngapain aja nih selama minggu ini? Aku bilang, ngapain aja? Dia bilang, nggak ngapa-ngapain gue nih ya. Dia gitu. Coba ingat-ingat ada ke manakah? Dia bilang ada ke kuil. Ya biasa agama seberang lah ya, saudara, saya nggak sebut. Dimandiin kembang katanya biar nggak hidupnya nggak sial, biar hidupnya makmur, mandi kembang terus segala macam. Oh iya, kamu tahu nggak apa yang aku alamin? Gue bilang, saudara, seringkali saat kita berdoa kita mengalami peperangan rohani, bahkan juga sampai nyawa kita terancam, saudara. Tapi sekalipun seperti itu, terus doakan, terus percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat dari kuasa manapun. Saya masih hidup sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Hari itu saya merasa, saudara, beberapa minggu yang lalu itu saya merasa benar-benar iblis mau membunuh saya. Tapi lihat, saudara, sekali lagi saya membuktikan Tuhan yang saya sembah benar-benar hidup. Tuhan yang saya sembah tidak ada tandingnya kuasanya dengan kuasa apapun. Dan saya hidup hari ini, saya masih terus konsisten untuk berdoa, dan saya masih sangat percaya Tuhan akan mendengar setiap doa dan pergumulan saya, dan Tuhan akan menolong. Hari-hari ini, saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Saya rindu untuk mendoakan saudara semua cepat ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Terima kasih atas kebaikan Tuhan pada Engkau seperti Engkau yang menjamah tiap orang, setiap keluarga. Tuhan, berkatilah setiapmu, lindungi, tutup hari ini. Biarlah Tuhan, Bapak Yesua Hamasiah, Elohim yang saya sembah, yang memberi kekuatan, yang memberi pertolongan apapun masalah mereka, apapun doa mereka saat ini. Biarlah Tuhan Engkau menjawab, Engkau mendengar, dan Engkau mengabulkannya seperti Engkau mengabulkan doa Yabes dalam tiap-tiap kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Seperti apa yang telah Tuhan berikan pada hamba-Mu ini Tuhan,
Tuhan telah menjawab setiap doa saya. Demikian juga biar Tuhan hari ini juga menjawab setiap doa anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan beri mereka kekuatan di akhir zaman ini untuk terus menjadi saksinya Tuhan dimanapun mereka berada. Untuk terus menjadi umat-umat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Menjadi pemberita-pemberita kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah terang Tuhan bercahaya terus dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya di tempat ini, hari ini, saya imankan ya Tuhan, hari ini di tempat ini banyak orang yang akan bersaksi di hari-hari ke depan, yang akan bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan dalam hidup mereka. Dan saya percaya Tuhan, saya akan menyaksikan banyak umat-Mu di tempat ini yang menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Seperti apa yang Tuhan berikan pada saya, apa yang Tuhan beri mujizat pada saya, Tuhan juga beri mujizat bagi anak-anak-Mu di tempat ini kemanapun mereka berada dalam penyertaan Tuhan. Dan biar banyak orang yang melihat hidup mereka memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara semua. Amin. Terima kasih Nia. Sama-sama Om. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Teksin itunya sudah